tetapi memang kenyataannya pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang paling komplit dari urusan dunia sampai urusan akhirat. Wa hadza la yahsulu illa bi mahabbatil ulama. Bermula perihal menuntut ilmu ini la yahsulu tidak akan dapat diperoleh illa bi mahabbatil ulama, kecuali harus disertai dengan adanya rasa kagum, rasa cinta terhadap para ulama. Maka kita itu harus dapat mengagumi, mencintai para alim ulama. Terlebih para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang akidah, mempunyai pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i, mempunyai pengetahuan tentang tentang bagaimana caranya memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai dengan tuntunan ajaran-ajaran agama Islam, adalah mereka itu, beliau itu pewarisnya para nabi. Maka kita harus selalu mencintai para ulama, mencintai para guru kita, mencintai para habaib kita, mencintai para kiai-kiai kita dan ajengan-ajengan kita. Dan mudah-mudahan dengan rasa cinta kepada para ulama itu kita memperoleh kebahagiaan, kita memperoleh keberkahan, kemudian kita kelak dikumpulkan dengan para ulama. Karena ada hadis yang berbunyi al-mar'u yuhsaru ma'aman ahabbah, seseorang akan dikumpulkan dengan yang ia cintai. Kita cinta ulama, kita akan dikumpulkan dengan para ulama. Tapi dengan catatan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian ulama yang mempunyai sanad keilmuan atau mata rantai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mudah-mudahan dengan rasa cinta kita kepada ulama itu dapat mendorong dan membuat kita lebih semangat lagi untuk menggali ilmu, mencari ilmu dari beliau-beliau tersebut. Wal ikhtilati ma'ahum. Di samping kita harus mencintai para ulama, al ikhtilat ma'ahum, kita harus mau bercampur ma'ahum beserta para ulama. Saya harap kita semua dalam kehidupan kita harus mau mengunjungi para ulama. Karena disadari tidak disadari kita butuh bimbingan para ulama. Disadari tidak disadari kita membutuhkan wejangan-wejangan dari para alim ulama. Baik dalam kondisi kita sedang mempunyai keluasan dalam rezeki atau dalam harta, ataupun dalam kondisi-kondisi kita sedang tidak mempunyai harta, kondisi-kondisi sulit, kita butuh kepada para ulama. Kenapa? Karena di saat kita itu sedang mengalami kesulitan, tidak jarang kita itu nanti mengeluh, tidak jarang kita itu nanti tidak dapat menerima kenyataan. Maka dalam kondisi tersebut kita harus mau mengunjungi para ulama agar dapat nasihat dari para ulama bahwa sebetulnya hidup di dunia bagi kita sebagai umat muslim akan mendapatkan cobaan. Dan cobaan itu Allah berikan kepada kita bukan untuk menghancurkan kita, tetapi justru kita dengan adanya cobaan tersebut kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar sambil berikhtiar, dan dengan sabar itu kita nanti akan masuk dalam satu ruangan yang diisi oleh orang-orang yang telah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang bersabar. Dan dengan sikap sabar itu di saat kita menghadapi cobaan, semoga mendapatkan kasih sayang Allah, karena Allah nyatakan innallaha ma'as sabirin.
Cuma nanti sobar itu ada tingkatan-tingkatannya ya. Sobar ada tingkatan-tingkatannya. Tetapi paling tidak walaupun kita masih belajar dalam bersabar, kalau sudah ada sabarnya walaupun masih tingkatan yang rendah, kita tetap berada dalam gerbong, dalam ruangan yang istimewa yang diisi oleh hamba-hamba Allah yang telah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama adalah orang-orang yang mengerti tentang definisi sabar. Para ulama adalah mengerti bagaimana kita mampu bersabar di saat menghadapi segala macam bentuk ujian. Karena sesungguhnya hidup di dunia adalah merupakan perjuangan, dan mudah-mudahan masalah demi masalah yang terjadi kepada diri kita hadapi dengan kesabaran. Mudah-mudahan kesabaran itu yang akan menjadikan kita mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita harus selalu mau mendekatkan diri terhadap para alim ulama. Itu yang kedua. Yang ketiga, agar kita memperoleh ilmu yang kita pelajari. Al-mujalasati lahum, harus mau duduk bersimpuh lahum dengan para ulama. Kemudian ketika kita duduk bersimpuh dengan para ulama, kita jaga tata krama kita jaga sopan santun kita. Karena bagaimanapun para ulama adalah orang-orang yang harus kita muliakan, orang-orang yang harus kita hormati. Karena Allah memuliakan para alim ulama, dan kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk bisa menghormati dan memuliakan para ulama. Karena para malaikat pun menghormati, memuliakan para ulama. Ya, seperti itu. Walaupun nanti ada pembahasan kajian daripada Imam Ghazali bahwa ulama itu ada dua macam, ada ulama akhirat, ada ulama su. Nah, masing-masing daripada ulama akhirat, ulama su ini ada uraian-uraian secara detail, ya, ada definisi-definisinya. Memang ada nanti itu kajiannya nanti merujuk kepada pendapatnya atau uraian Imam Al-Ghazali. Ya, itu nanti ada kajian-kajiannya. Kemudian wal istifsar minhum. Yang keempat, al-istifsar, agar kita memperoleh ilmu yang kita pelajari. Dengan cara ngaji nguping tadi, al-istifsar, kita harus mau meminta penjelasan-penjelasan minhum, dari para alim ulama. Kita harus mau meminta uraian-uraian, ya, dari para alim ulama. Kita datang berkunjung kepada para ulama, mempertanyakan masalah atau hukum-hukum seputar kehidupan, tentang ya masalah-masalah yang tidak kita ketahui. Ya. Wa yajibu 'alal muta'allim ayyan ya bi tahsilil ilmi ridallah. Kemudian Syekh Muhammad Nawawi Tanara beliau melanjutkan wejangannya, yajibu, wajib hukumnya 'alal muta'allim. Perlu kita simak ketika kita belajar, dan kita harus memposisikan diri kita sebagai pelajar. Yajibu, wajib hukumnya 'alal muta'allim, atas kaum pelajar, ayyan ya bi tahsilil ilmi, harus punya niatan bitahsilil ilmi, dengan hasilnya ilmu itu ridhallahi ta'ala, karena ingin mendapatkan ridha Allah ta'ala, wadarul akhirah, dan ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat. Karena kebahagiaan akhirat itu harus dengan amal solih, dan amal solih itu harus dengan ilmu. Karena kata Imam Ibn Ruslan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal, berbuat ibadah tanpa dengan ilmunya, seluruh amal perbuatannya ditolak, tidak diterima. Kemudian wa izalatal jahli, kita mempunyai ilmu tujuannya adalah ingin menghilangkan kebodohan, an nafsi, baik daripada diri kita sendiri, wa an sairil juhal, maupun daripada orang lain. Ini kalimat sairil juhal, ya, jadi sairil juhal seluruh orang-orang bodoh, tapi boleh diartikan dan dari orang lain. Kemudian metode menghilangkan kebodohan daripada diri sendiri ini bisa kita lakukan ketika kita mengikuti sebuah pengajian. Ilmu yang diuraikan, kajian yang diuraikan oleh guru kita itu sebetulnya telah kita pahami, tapi ya silahkan kita bertanya yang tujuannya dijawab oleh si guru tadi, tujuannya untuk diberitahukan kepada orang-orang atau kawan-kawan kita yang ikut hadiri pengajian tersebut tapi belum tahu hukumnya. Ya, itu bagian daripada syiar, bagian daripada berdakwah. Jadi
Cara berdakwah tidak harus kita sebagai pendidik saja, tapi ketika kita sudah mengetahui hukumnya, tetap silahkan bertanya, yang tujuannya diberitahukan kepada orang lain. Itu adalah syiar memberitahukan hukum dengan metode bertanya. Dan ketika kita pun ditanya oleh seseorang, maka kita jangan punya anggapan atau langsung memvonis orang itu tidak tahu, ya. Jangan seperti itu. Kemudian wa ihya adin, dan ingin menghidupkan agama, wa ibqal islami bil ilmi, dan ingin mengekalkan Islam bil ilmi dengan ilmu, wa yanwi bihi asukru ala ni'matil akli, dan dengan ilmunya itu dia bertujuan berterima kasih kepada Allah ala ni'matil akli, atas nikmat akal sehat, wasihatil badani, dan mensyukuri karena Allah telah memberikan kesehatan badan, walayan wibihi atau walayan wibihi iqbalan nas, dan kata Syekh Muhammad Nawawi Tanara, jangan mempunyai niatan keinginan bihi dengan ilmunya, iqbalan nasi, ingin dikunjungi oleh manusia, wastijlaba mata'i dunya, dan jangan punya keinginan dengan ilmunya tersebut ingin mempunyai kemewahan, mempunyai harta, wal ikroma, dan jangan ingin punya tujuan dimuliakan inda sultan, baik oleh para penguasa, wa ghairi, maupun oleh orang lain. Jadi ilmu kita pelajari bukan karena kita ingin dimulia-muliakan, bukan karena kita ingin dikunjung oleh manusia, kemudian mempunyai harta yang banyak, tidak seperti itu, tapi semata-mata adalah ridha Allah Subhanahu wa taala dan menginginkan kebahagiaan dunia akhirat. Kemudian ilmu itu kita pelajari untuk membenahi diri kita. Ilmu kita pelajari bukan untuk bersikap sombong, kemudian memojok-mojokkan orang lain. Bukan seperti itu. Mudah-mudahan para jamaah santri Kopi Pahit dapat memahaminya. Dan jika sekiranya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata daimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah